Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Melalui video ini Bapak ingin memberikan sedikit penjelasan terkait dengan persiapan kita menghadapi asesmen tengah semester ya, atau penilaian tengah semester. Nah, karena tatap muka kita yang tidak maksimal, maka kita akan bedah isi soal PTS melalui video ini. Oke, jadi silahkan masing-masing individu menonton sampai habis ya, terkait dengan soal-soal yang kemungkinan cuma akan beda angka ya yang keluar di PTS kita pada hari ini ya, pada minggu ini. Oke, nah selanjutnya anak-anak, kita akan awali dari soal nomor 1 ya, masih di materi ini listrik dinamis. Oke, kita bedah dari soal nomor 1. Dua buah bola bermuatan listrik A dan B dihubungkan dengan kawat tembaga seperti pada gambar. Jadi ada bola A, ini bola A, dan ada bola B. Bola B ya. Oke, nah dua bola ini itu diberi muatan. Nah, ini muatan negatif diwakili oleh elektron, oke, dan muatan positif ini adalah proton. Nah, begitu juga dengan yang B. Nah, di sini ada 4 pernyataan, maka pernyataan yang benar terkait dengan keadaan bola itu adalah yang mana, gitu ya. Nah, untuk memilah terkait dengan keadaan bola atau pernyataan yang benar, maka anak-anak kita harus identifikasi dulu ya data-data yang dimiliki oleh bola A dan bola B. Oke, di bola A kalau kita lihat muatan negatifnya atau elektronnya itu sebanyak 8 buah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan protonnya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah ya. Oke, ini data dari bola A. Sedangkan bola B itu elektronnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga ya. Oke. Dan protonnya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 buah. Nah, baik di A dan di B ada terjadi perbedaan jumlah proton dan jumlah uh, elektron gitu ya anak-anak. Nah, lalu ketika bola A dan bola B terjadi keadaan demikian, apa yang kemungkinan terjadi? Apalagi bola A dan bola B dihubungkan dengan kawat tembaga ini ya, kawat tembaga. Nah, maka yang dimungkinkan adalah karena bola A itu kelebihan elektron, maka kemungkinan elektron bisa mengalir ke bola B. Itu ya, elektron akan mengalir ke bola B. Itu juga dengan B, karena kelebihan proton, maka proton bisa kita donorkan ke A. Oke. Nah, lalu ketika elektron itu mengalir ke dari A ke B, arus listriknya gimana Pak? Alur listriknya akan mengalir dari B ke A. Jadi arus listrik itu berkebalikan dengan aliran elektron seperti itu. Oke. Nah, dari ini maka kita bisa analisis kira-kira mana yang tepat pernyataan-pernyataan di bawah ini. Yang pertama adalah potensial bola A lebih besar daripada potensial bola B. Kita tidak dapat informasi terkait dengan ini. Elektron akan mengalir melalui dari bola A ke bola B. Elektron akan mengalir. Benar ya? Benar ini. Oke. Arus listrik mengalir dari bola A ke bola B. Ini salah juga. Yang 4, proton berpindah dari bola B ke bola A. Kenapa? Karena proton lebih banyak daripada elektron di bola B. Oke, jadi jawabannya tepat ya, yang E. 2 dan 4. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini, kita coba baca soalnya. Sebuah bola lampu dialiri arus sebesar 0,4 ampere selama 1 jam. Jika muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10⁻19 kolom, maka jumlah elektron yang mengalir melalui bola lampu pada selang waktu tersebut adalah
Oke, jadi ada kaitan di sini adalah jumlah elektron dengan arus ya. Jadi ada kaitan arus. Jadi kalau misalnya ini saya gambar batang, oke, maka sebetulnya arus itu adalah aliran elektron yang mengalir ya. Oke, elektron yang mengalir itu sebanding dengan kuat arusnya. Jadi kuat arus itu sebetulnya adalah eh, banyaknya elektron dikali muatannya dibagi waktu. Jadi ini rumus kuat arus listrik. Nah, tapi di soal arusnya itu sudah diketahui, di mana arus listrik itu sebesar 0,4 ampere dan di sini justru yang ditanya adalah jumlah elektron. Dengan n itu jumlah elektron itu n ya, n gitu, n kecil gitu. Nah, itu jumlah elektron yang ditanya. Maka kalau rumus ini kita balik jadi gini, n sama dengan I gitu arus listrik kali waktu dibagi Q-nya ya. Oke, dibagi Q-nya. Nah, kalau kita merujuk ke sini berarti N oke sama dengan just I-nya adalah 0,4 gitu ya dikali T-nya ini dalam waktu 1 jam. 1 jam itu berarti 3.600. Nah, maka dibagi muatannya berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Maka N-nya adalah, kita coba ini coret ya, sisa yang atas berarti sisa 4 kali 360, yang bawah itu kalau ini dikali 10 ya kan, maka ini pangkat min 20 berarti 16 kali 10 pangkat min 20, biar bisa dicoret ya. Ini sama-sama dicoret 4 berarti 4 Z dengan ini sisa 9 ya. Oke, berarti 90 kali 10 pangkat 20. Sehingga hasilnya 9 kali 10 pangkat 21 elektron. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, jadi yang A. Oke. Nah, berikutnya anak-anakku soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 ini grafik ya. Grafik ini menunjukkan variasi beda potensial, berarti grafik V terhadap arus listrik I. Oke, itu ya. Nah, ini ada V-nya, ini ada I-nya. Oke, yang ditanya adalah besar hambatan. Hambatan berarti R ya. Besarnya R berapa? Oke, sedangkan sesuai hukum Ohm, R itu tegangan dibagi arus ya. Berarti kalau kita bagi tegangannya dengan arus, ini 2 kita bagi dengan 1, hasilnya 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 10 bagi 5, 2. Maka hasilnya adalah 2 ohm. Gitu ya. Simple ini ya. Simple sekali. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini ada tabel terkait dengan 5 jenis percobaan 5 jenis kawat yang mempunyai hambatan yang sama. Oke, kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar adalah, oke, jadi gini, ini kaitan dengan hambatan, materinya hambatan, oke, kawat penghantar, kawat penghantar, oke, maaf, oke, penghantar. Nah, jadi kawat itu kalau semakin panjang, maka dia juga akan menghambat arus. Arusnya akan hilang di jalan kalau kawatnya kepanjangan. Jadi ternyata panjang kawat itu juga mempengaruhi hambatan arus. Nah, oke, jadi R itu dipengaruhi oleh L-nya dan jenis bahannya, atau hambatan jenisnya itu dipengaruhi oleh jenis bahan, apakah itu tembaga atau aluminium, kemudian panjang kawatnya, dan dipengaruhi oleh nih luas penampang A ya. A ini luas penampang. Nah, tapi luas penampang ini adalah pembagi. Artinya apa? Kawat yang panjang ini harus diimbangi dengan luas penampang yang besar agar R-nya kecil. Karena R-nya kalau pembaginya besar,
R-nya kecil. Nah, inilah adalah hambatan kawat penghantar gitu ya. Jadi kalau di soal ada lagi, soal jenis ini, rumusnya adalah ini. Nah, dari sini, kalau kita variasi, karena ini yang ditanyakan hambatan jenis, maka rho, kalau kita rubah, rho itu akan sama dengan R dikali A dibagi L. Gitu. Nah, maka rho ini akan berbanding dengan A dan berbanding terbalik dengan L. Nah, jadi rho besar, kesimpulannya ya, jadi gini. Jadi rho besar, oke, jika A besar dan L kecil gitu ya. Nah, mana A yang paling besar? A yang paling besar adalah 13. Sehingga jawabannya adalah C. Karena A-nya di atas, A-nya semakin besar A berarti semakin besar rho atau hambatan jenis itu. Oke. Begitu ya kira-kira gambarannya. Oke. Berikutnya adalah, nah ini soal yang sama masih dengan yang sama dengan soal nomor 4 tadi. Resistensi itu hambatan ya. R. Kawat akan meningkat pada siang hari, kenapa? Oke, jadi di sini mungkin saya ingin kita punya jaringan listrik gitu ya. Oke, jaringan listrik PLN gitu. Nah, kita punya apa? Kabel listrik. Nah, ini kalau di siang hari bolong gitu, oke, maka matahari terik, apa yang terjadi dengan kawat ini? Maka suhunya meningkat. Ada terjadi perubahan suhu ya. Nah, suhunya meningkat. Nah, suhu meningkat ini akan meningkatkan delta T yang besar, itu akan meningkatkan apa? Meningkatkan hambatan jenis ya. Hambatan jenis. Oke, atau rho tadi ya. Atau kita sebut rho tadi ya. Nah, begitu juga kalau delta T itu besar, suhu itu besar, maka akan menyebabkan pemuian ya. Delta L besar atau panjangnya meningkat. Sehingga ketika pada siang hari yang benar adalah hambatan jenis kawat meningkat, kemudian panjang kawat akan membesar atau kawat menjadi lebih panjang. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Itu ya. Oke, ini untuk soal nomor 5. Nah, sebetulnya rumusnya itu akan sama dengan yang tadi. R sama dengan rho L per A. Jadi ya setara dengan rho dan L. Ya, oke. Soal nomor 6. Nah, ini kita punya rangkaian listrik ya. Di sini ada rangkaian hambatan, ada 3 jenis hambatan. Nah, kita ketahui bahwa beda potensial di AB, berarti antara AB ini VAB. VAB-nya 150 ya, kita baca. Maka potensial AC adalah, nah yang ditanya adalah V keseluruhan ya, VAC. Nah, karena ini rangkaiannya seri sebetulnya, kalau ini kita gabung maka ini enaknya digabung dulu ya. Kalau digabungkan jadi gini. Oke, jadi gambar rangkaiannya jadi gini nanti. Nah, ini R paralel, ini C, ini B, ini A. Oke. Nah, RP ini adalah gabungan ini karena ini paralel ya. Kenapa paralel? Karena dihubungkan dengan cabang ini ya. Karena cabang maka paralel dia. Oke. Nah, bagaimana mencari RP-nya? Dengan cara rumus standar ya. 1/2R ditambah 1/R. Itu ya. Oke, jadi 1 RP-nya itu akan menjadi, kalau ini kita samakan penyebut 2R berarti 1 plus 2 ya. Berarti 3/2R, sehingga RP-nya kita peroleh, kalau ini kita balik berarti RP-nya sama dengan 2R per 3 gitu ya. Atau 2R per 3. Jadi ini RP-nya adalah 2R per 3. Nah, sehingga R totalnya kita dapat R total itu adalah R plus
2R per 3. Sehingga kalau kita samakan penyebut berarti 5R per 3 ya. Artinya adalah 5R per 3 ohm. Nah, VAC itu ya. VAC itu akan sama dengan VAB. Ini kalau dari sini ya. Oke, VAB ditambah VBC. Oke, ini biar jelas ya. Oke, VAB ditambah VBC. VAC-nya kan ditanya ya. VAB-nya 150. Nah, VBC itu adalah I total dikali RBC ya. RBC. RBC sama dengan RP tadi ya. Nih, RBC itu sama dengan RP. Sehingga VAC sama dengan 150. I-nya adalah VAC per AC ya ini ya. Per R tot itu plus dikali ya. Dikali RBC-nya itu 2R per 3 tadi ya. Oke, berarti VAC sama dengan 150 ditambah VAC per R tot-nya itu tadi 5R per 3. Itu kalau kita berarti 3 per 5R dikali 2R per 3. Oke, sehingga 3-nya bisa dicoret, R-nya bisa dicoret. Berarti VAC sama dengan 150 ditambah 2 per 5 VAC. Itu ya. Oke, nah ini akan kita bisa teruskan di sini mungkin ya, biar enak ya. Ini yang punya VAC kita samakan berarti ke sana berarti VAC itu min 2 per 5 VAC sama dengan 150 ya. Nah, ini kalau sama-sama per 5 maka ini 3 VAC ya sama dengan 150. Oke. Nah, ini kalau mau dibagi sama dengan sama-sama dibagi 3 maka ini tinggal VAC sama dengan 50 kali 5 berarti 250 volt gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini memang agak kompleks ya. Tapi kalian harus, karena kalau paham hukum ya udah paham lah ini. Oke. Berikutnya soal nomor 7. Oke. Soal nomor 7 ini juga ini sudah kompleks ya. Ini kalau ini ada R1, ini R2, kita boleh kasih simbol R1, R2 gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini rangkaiannya apa, Pak? Ini paralel ya. Berarti kalau ini mau kita gabung RP-nya berapa? RP-nya berarti 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/12. Oke, sehingga sama-sama 12 berarti 3 plus 1 berarti 4/12 atau 1/3 gitu ya. Di RP-nya adalah 3 ohm. Nah, ini RP-nya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah oke. Nah, ini kan nanti kalau setelah digabung itu gambarnya jadi gini kan. Saya gambar di sana bahwa gambarnya jadi gini. Oke, ini tetap ya. Oke, ini tetap. Nah, ini RP-nya. Nah, jadi ini V1, ini V2. Oke, ini ada R1 kecil, ini ada R2 kecil. Nah, I-nya itu boleh dicari dengan sigma V ditambah, ya kan, sigma R ya. Dibagi, mohon maaf, dibagi ya. Sigma V berarti 12 tambah 6 itu adalah 18 gitu. Oke. Sedangkan sigma R adalah ini, RP 3 ditambah 4 ya kan, tambah 2 berarti 9 ya. 9. I adalah 2
ampere itu ya. Oke. Jadi soal nomor 7 seperti itu. Kemudian soal nomor 8 ini cara mengerjakannya kita bisa pakai hukum dua Kirchhoff ya. Pertama kita kasih plus minus tanda, ini min plus. Oke. Caranya adalah begini. Kita tentukan, ini kan 12 volt, ini 6 volt. Kita tentukan arah arus dengan membuat loop ya. Oke, gini, ini arah loopnya. Oke, ini arah sebagai penanda arah arus loopnya ini. Nah, kita pakai hukum Kirchhoff 2, di mana pada rangkaian tertutup itu sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, sigma V berarti berapa jumlah sumber di sini. Oke, kita lihat ke sana ada min 6, ini sesuai arah loop ya. Terus min 6 dan min 12 ya. Min 6, min 12 plus IR ya. R-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, berarti langsung aja I kali R-nya 6 plus 9 plus 15 sama dengan 0. Oke, berarti kalau ini min 18 plus I kali 6 tambah 9, 15 tambah 15, 30 sama dengan 0. Berarti 30 kali I sama dengan 18. I-nya adalah 18 per 30. Nah, ini karena sama-sama dibagi 6, bagi 6, 3, bagi 6, 5. Berarti sama-sama 3 per 5. 3 per 5 berarti 0,6 ampere ya. Oke. Nah, itu arus totalnya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah beda potensial antara titik A dan B ya. VAB itu VAB oke, itu sama aja dengan 6. Oh, mohon maaf ya. Apa namanya? Di sini ternyata ada hambatan dalam, lupaan ini tadi. Berarti ini bukan 30 sebetulnya. Jadi 32 tambah 36 ya. Berarti ini 36. Oh, ini saya hapus ya. Oke, ini 30. Oke, plus 6 ya. Jadi 36. 36 berarti ini 36. Oke, ini saya hapus lagi. Mohon maaf anak-anak. Oke. Kemudian ini 36 berarti 18 per 36 berarti 0,5 ampere. 18 kali 2 ya 0,5 ampere ya. Nah, berarti ini arus totalnya. Berarti VAB itu adalah kalau ini ya, kalau kita ini VAB itu sama dengan 6 volt ditambah I kali R ya. Berarti I karena I-nya sama di semua titik kali karena ada 2, 6 sama 2 berarti 8. Jadi 6 volt ya. Oke. Min ya ini. Karena ini negatif ya. Min 6 volt ya. I-nya adalah 0,5 kali 8 ya. Min. Karena ini potensialnya negatif ya. Sana negatif. Oke, berarti tadi min 6 berarti min 2 volt gitu ya. Oke, jadi seperti itu caranya anak-anakku. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita bisa lanjut ke soal-soal berikutnya ya. Oke,
Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.